Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadilah dari Slipi dengan NIM 64232376. Saya akan mempresentasikan riset produk untuk pemasaran online yang sukses. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Mengapa riset produk itu penting? Terus riset produk di marketplace, Shopee, Tokopedia, dan atau Lazada. Yang ketiga, kita analisis detail produk di marketplace. Yang keempat, bisa riset produk di Facebook Marketplace. Yang kelima, riset produk di Instagram. Yang keenam, riset di Google. Yang ketujuh, kenapa harus kita riset. Yang kedelapan, gimana cara mengolah data hasil riset. Yang pertama, pendahuluan. Mengapa ya riset produk itu penting? Di era yang digital, ditentukan oleh data. Putusan berbasis data. Bisnis digital dimenangkan oleh data. Riset menghasilkan data yang vital untuk keputusan strategis. Keunggulan kompetitif. Riset membuka wawasan tentang cara mengalahkan pesaing, memungkinkan inovasi dan peluang baru. Riset produk di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Check it out. Prinsip yang pertama, tentukan kategori produknya. Misalnya kayak kita pilih kategori produk yang ingin dijual. Tidak semua produk cocok untuk semua marketplace. Terus subkategori spesifik, masuk ke subkategori yang lebih spesifik untuk fokus pada niche pasar tertentu. Yang selanjutnya ada sortir dan filter produk. Harga tertinggi. Sortir berdasarkan harga tertinggi sebagai indikasi kualitas dan margin keuntungan potensial. Yang produk terlaris, perhatikan produk terlaris atau ulasan terbanyak untuk melihat minat pasar yang signifikan. Pilih filter penjual terpercaya. Misalnya di Shopee, cari penjual Shopee premium dengan rating tinggi untuk memastikan kualitas dan layanan. Kayak kita mau beli barang di Shopee, kita harus lihat ulasannya gimana, ini tokonya. Contohnya di Shopee kayak gitu. Kalau di Tokopedia, fokus pada official store atau power merchant pro yang untuk menjamin keaslian dan reputasinya yang bagus. Kalau di Lazada, pilih penjual dengan rating yang tinggi serta layanan COD dan gratis ongkir untuk daya tarik. Pasti itu kayak di Shopee juga. Yang ketiga, kita ada analisis detail produk di marketplace. Hal yang dianalisis itu apa aja sih? Yang pertama, judul dan deskripsi. Perhatikan cara penjual menulis judul dan deskripsi produk yang menarik. Kelengkapan informasi, pastikan informasi lengkap, manfaat, bahannya apa, ukurannya apa aja, usianya bisa dipakai sama usia berapa aja. Kalau misal jual skincare, izinnya, terus BPOM-nya. Kalau kita makanan, bisa tulis logo halalnya jika relevan ya. Tampilannya dan display gambar itu harus seprofesional mungkin. Terus kita minta review kepada pembeli. Cek toko penjualnya, jumlah produk, perhatikan jumlah produk yang dijual dan konsistensi tampil toko penjual. Tujuan analisis itu apa sih? Tujuannya menemukan produk laris, berkualitas, dan layak ditiru atau diadaptasi lah. Riset produk di Facebook atau marketplace. Karakteristik minim filter. Facebook Marketplace lebih sederhana dengan filter yang minim. Fokus pada produk lokal dengan real picture untuk melihat kondisi produk sebelumnya sebenarnya. Cara risetnya itu kayak gimana? Tentukan kategori. Pilih kategori produk yang diminati oleh di Facebook Marketplace. Banyak tuh kayak grup-grup jual beli. Pilih barang untuk melihat tren terbaru di kalangan pengguna banyak. Hal yang diperhatikan tuh foto aslinya. Biasanya sebelum COD kita minta foto aslinya kayak gimana kalau di Facebook ya. Terus kita deskripsiin produk ini, misalnya ada kurangnya apa begitu segala macam. Kita harus cek profil penjual nih, orangnya benar atau cuma nipu-nipu. Misalnya yang terus ada lihat produk lain yang jual oleh penjual yang sama, kayak dia jual buka toko beneran gak nih, biar kita nggak kena ketipu sama orang itu. Facebook itu cocok untuk kayak semacam pasar lokal sih kalau kata saya. Facebook
Yang kelima ada riset produk di Instagram. Tujuan utama itu kita riset keyword dan hashtag yang relevan. Terus yang gunakan keyword tool .io dan all hashtag.com gratis atau tools berbayar seperti viral. Yang dicari apa sih? Hashtag volume yang tinggi, terus keyword yang turunan, akun yang besar. Fokus pada hashtag. Lebih dari postingan, fokus pada hashtag dan keyword, bukan hanya postingan individual. Riset di Google. Sama di Google juga sama kayak di Instagram, menggunakan keyword tool.io dan Google Keyword Planner untuk riset. Cari keyword utamanya itu terkait produk yang ingin Anda jual. Kita analisis, perhatikan volume pencarian untuk mengukur minat pasar, evaluasi tingkat kompetisi untuk keyword yang dipilih, lihat cost per siliknya atau CPC untuk memahami nilai komersial keyword. Kriterianya gimana sih kalau milih keyword? Yang satu volumenya cukup, yang cukup ya dibilang tinggi, nggak terlalu tinggi, dibilang ya pokoknya cukup dah. Terus kompetisinya yang rendah, periode data dan download periode bulanan. Tentukan periode data bulanan untuk analisis tren. Kalau data download keyword untuk membuat database riset. Validasi permintaan pasar. Tujuan riset Google digunakan untuk validasi demand pasar secara kuantitatif. Kenapa harus riset? Why? Hasil riset tuh biasanya menghasilkan data yang akurat untuk mendasar pengambilan keputusan. Yang kedua ada intelijen kompetitor. Riset membantu dalam mematai kompetitor dan memahami strategi mereka. Yang ketiga ada ide dan inovasi. Riset memicu ide dan inovasi baru untuk pengembangan produk dan pemasaran. Mengolah data hasil riset. Tentukan fungsi data, misalnya bikin produk baru, perbaiki produk dan lain-lain. Tahapan pengelolaan itu kayak gitu. Kayak urutan data dari yang terbaru ke yang terlama untuk melihat tren perubahan. Kesimpulannya itu buat kesimpulan, terus analisis kelemahannya, analisis kelebihannya, goal bisnisnya apa. Kayak misalnya tentu bisnis kita goalnya apa nih, terus ada kelebihannya apa, kelemahannya apa, kita harus cantumin di situ. Data tanpa pengolahan tidak benar bernilai. Pengolahan data sangat penting, sangat penting. Goal riset menentukan arah bisnis kita mau kemana ini. Tujuannya riset tuh buat apa sih sebenarnya? Buat arah bisnis, terus strategi yang tepat, bisnis yang sehat, timing yang terbaik. Yang ke-10 ada riset dan kekuatan data untuk brand besar. Lebih dari brand besar seperti Apple, Google, Shopee, Gojek, Tokopedia dan lain-lain, lebih dari sekadar menjual produk. Kita menjual database. Data pelanggan adalah aset yang berharga. Kekuatan data, jual produk apa saja. Database memungkinkan untuk menjual produk apa saja. Relasi bisnis, database membantu membangun relasi bisnis yang kuat. Terus investor, database itu biasanya menarik para investor untuk pertumbuhan, pengaruh pasar, mempengaruhi pasar yang signifikan. Kasusnya itu kayak di Facebook. Pemenang, siapa yang punya data, dia pemenangnya di dalam era digital. Thank you for watching. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.